Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli S. dari kelas PJKRI angkatan 2021. NIM saya 210 30 150 1190. Dengan mata kuliah Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pada bab 3, yaitu penilaian korban. A. Penilaian keadaan. Penilaian keadaan adalah perhatian keadaan secara umum untuk memperoleh gambaran terperinci kejadian. Dalam penilaian keadaan perlu diperhatikan faktor pendorong dan penghambat tindakan. Analisis kedua faktor ini diperoleh melalui deskripsi tentang kondisi kejadian, kemungkinan efek samping tindakan, solusi terhadap kemungkinan dan efek samping tindakan. Dalam melakukan tugas sebagai penolong, juga diperlukan berbagai informasi untuk menunjang penilaian. Tahukah kamu? Informasi dapat kita peroleh dari kejadian itu sendiri, penderita, keluarga, mekanisme kejadian, perubahan bentuk yang nyata, gejala atau tanda khas suatu cedera atau penyakit. B. Penilaian dini. Penilaian dini diartikan sebagai analisis yang cepat, tepat, dan sederhana untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa, lingkungan, dan interaksi sosial di sekitar kejadian. C. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan berkala adalah bagian dari penilaian secara umum. Penilaian fisik lebih diarahkan kepada penilaian keseluruhan fisik korban secara detail, sedangkan pemeriksaan berkala lebih ditekankan kembali kepada pemeriksaan ulang untuk mencari cedera yang mungkin belum ditemukan dari tindakan penilaian terdahulu. Pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah tindakan pertolongan dengan melakukan pengecekan fisik secara detail dan menyeluruh pada korban. Pemeriksaan fisik ditunjukkan untuk menemukan semua gangguan yang mengancam nyawa korban. Pemeriksaan fisik harus merujuk kepada penilaian yang terarah dan terorientasi kepada permasalahan yang dihadapi oleh korban. Pemeriksaan terarah diartikan sebagai penilaian secara keseluruhan yang berorientasikan kepada tindakan pertolongan yang harus segera diambil berdasarkan keadaan korban. Pemeriksaan fisik yang menyeluruh dilakukan secara rinci dan sistematik mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pemeriksaan fisik harus dilakukan secepat mungkin. Pemeriksaan fisik yang terlalu lama justru akan memperpanjang penderitaan korban. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengandalkan panca indera. Tindakan pemeriksaan fisik yang dilakukan antara lain: pertama, penglihatan inspeksi. Kedua, pendengaran okultasi. Ketiga, perabaan palpasi. 2. Penilaian berkala. Untuk menjamin keselamatan korban, tindakan pertolongan pertama dan penilaian harus diulang. Tindakan ini disebut dengan penilaian berkala.
Tujuan dari penilaian berkala adalah memastikan pertolongan yang dilakukan sudah tepat atau mencari hal-hal yang terlewati. Penilaian berkala dilakukan sebelum korban dibawa ke instalasi medis. Penilaian berkala pada korban kondisi parah dilakukan setiap 5 menit, sedangkan keadaan stabil setiap 15 menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.